Inses, ketika garis cinta menyilang batas alam dan akal. Kalau memang saling mencintai, kenapa tidak boleh? Bayangkan, dua orang manusia yang tidak bisa memilih di keluarga mana mereka dilahirkan, tapi seiring waktu, mereka tinggal dalam satu atap, satu rumah, satu dunia kecil. Mereka berbagi tawa, luka, kehilangan, hingga benih cinta yang aneh tumbuh. Bukan karena mereka mau, tapi karena takdir mempertemukan mereka terlalu dekat, terlalu lama. Dan mereka tidak menyakiti siapapun. Mereka hanya mencintai satu sama lain, diam-diam, tanpa paksaan. Lantas, kenapa dunia begitu marah? Bukankah cinta seharusnya bebas? Bukankah yang penting adalah keikhlasan dan kerelaan dua jiwa? Bukan stempel siapa yang lahir dari rahim siapa. Bahkan sebagian filsuf libertarian mungkin berkata, selama tidak ada kekerasan, semua hubungan antar manusia adalah sah. Dan sebagian ilmuwan sosial menyodorkan data bahwa larangan insest dalam sejarah manusia sebagian besar dibentuk oleh norma-norma religius dan bukan semata-mata alasan biologis. Jadi, kenapa kita takut pada sesuatu yang tidak kita pahami? Cinta itu aneh, dan dunia terlalu terburu-buru melabeli mana cinta yang benar dan mana cinta yang salah. Tapi disitulah jebakan paling licin dari logika, membungkus kehancuran dengan nama cinta. Kita harus mulai dari sini. Cinta bukan hanya perasaan. Cinta yang sejati adalah arah, adalah tanggung jawab, adalah posisi yang tepat dari kasih dalam struktur batin manusia. Insest bukan hanya menyimpang secara biologis, ia merusak tatanan dasar jiwa manusia. Sebab di dalam keluarga ada arsitektur sakral. Ayah adalah langit yang menaungi, ibu adalah tanah yang menumbuhkan, dan saudara adalah cermin dari pertumbuhan. Begitu cinta seksual masuk ke ruang ini, yang terjadi bukanlah romansa, tapi keruntuhan. Insest bukan hanya soal dua tubuh, tapi soal satu jiwa yang kehilangan peta. Insest menjadikan seorang anak tidak tahu lagi kepada siapa ia harus percaya. Insest menjadikan seorang adik bingung dalam membedakan kasih sayang dan ketertarikan. Dan semua itu terjadi di rumah, di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap penghuninya. Lalu bagaimana bisa kita bilang tidak ada yang terluka? Padahal yang terluka adalah pondasi jiwa. Luka yang mungkin tidak berdarah, tapi amat mengakar. Karena manusia yang lahir dari insest spiritual tidak tahu lagi kemana harus pulang. Dan kalau kita tarik ke langit, ke spiritualitas yang lebih tinggi, kita tahu bahwa pertalian darah itu bukan sekadar biologis. Lebih dari itu, Islam tidak hanya melarang insest. Islam memperingati kita bahwa keluarga adalah medan suci untuk cinta tanpa syarat, bukan cinta yang memanfaatkan kedekatan. Jika kita masuk lebih dalam, kita akan menemukan petunjuk arah yang mengatakan bahwa ketika kau mencampur cinta yang seharusnya menumbuhkan dengan cinta yang membakar, engkau sedang membakar taman tempat anak-anak seharusnya bermain. Jadi, insest mungkin terlihat seperti cinta, tapi sejatinya ia bukan cinta. Ia adalah kerusakan yang menyamar sebagai kasih. Ia adalah kekacauan yang memakai baju keintiman. Ia adalah ketersesatan jalan yang bertakiyah dengan mengatasnamakan saling mencintai apa adanya. Dan jika kita membiarkan itu, maka bukan hanya tubuh yang disesatkan, tapi juga arah jiwa. Dari sanalah generasi yang hancur akan lahir, bukan karena kekurangan kasih, tapi karena kasih diberikan di tempat yang seharusnya tak pernah disentuh. Dan sekarang, mari kita bicara sejujurnya. Insest bukan hanya penyimpangan, ia adalah pelanggaran terhadap struktur alami kemanusiaan, yang hancur bukan hanya hubungan dua orang, tapi generasi, ekosistem keluarga, tatanan sosial, dan bahkan peradaban. Pertama, insest merusak aspek biologis. Anak-anak yang lahir dari hubungan sedarah memiliki risiko tinggi cacat genetik, gangguan perkembangan, hingga penurunan daya tahan tubuh. Ini bukan mitos, ini adalah konsekuensi biologis dari mengacaukan kode warisan yang seharusnya terseleksi secara alami. Kedua, insest menghancurkan aspek psikologis. Cinta dan nafsu
jika tidak ditempatkan pada ruang yang benar, akan menciptakan kabut traumatis yang pekat dalam diri anak. Bayangkan seorang anak harus memanggil orang tuanya sekaligus pasangannya, atau adik yang harus menyebut kakak kandungnya sekaligus sebagai pasangan. Identitas diri mereka tercabik. Banyak yang tumbuh dengan luka yang tak bisa dijelaskan, tapi menghancurkan pelan-pelan. Ketiga, inses merusak aspek sosial. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Ketika di dalamnya hubungan sudah tidak lagi mengenal batas, maka di luarnya masyarakat akan kehilangan arah nilai. Anak dari keluarga inses sering dikucilkan, dicibir, atau hidup dengan beban malu. Ini menciptakan lingkaran setan dari stigma dan konflik sosial yang tak kunjung usai. Keempat, dan ini yang paling dalam, inses adalah luka spiritual. Ia bukan sekadar dosa, ia adalah pengkhianatan terhadap fitrah. Islam melarang inses bukan semata karena alasan biologis atau moral, tapi karena dalam ajaran Islam, keluarga adalah tempat aman, tempat tazkiyah, tempat penyucian jiwa. Ketika rumah dibakar oleh nafsu, maka seluruh proses penyucian menjadi batal. Dan manusia yang lahir dari situ tidak lahir dari rahim cinta, melainkan terlahir dari kejatuhan yang dianggap legal. Terakhir, inses menghancurkan masa depan, bukan hanya anak-anak, tapi juga relasi antar generasi, peran orang tua, fondasi etika sosial, bahkan makna dari kata keluarga itu sendiri. Jadi, jangan bilang ini soal cinta, ini soal kehancuran yang menyamar sebagai cinta. Dan jika kita tidak berani berkata inses adalah salah dan akan selalu salah, maka kita sedang membiarkan satu demi satu pilar dari nilai kehidupan kita runtuh dari dalam rumah kita sendiri. Karena tidak semua yang terasa hangat itu cinta. Terkadang itu adalah api yang membakar pelan-pelan dari tempat yang seharusnya jadi perlindungan.